Karena Gus Dur yang tidak bisa pulang, terpaksa Sinta Nuriyah menikah dengan kakek Gus Dur yang berusia 81 tahun, Kiai Haji Bisri Sansuri. Bagi Gus Dur, mempertahankan kekuasaan dengan pertumpahan darah adalah keputusan yang tak bijak. Gus Dur dan Sinta Nuriyah. Kisah cinta mereka mungkin tidak sepopuler kisah cinta Ainun Habibie yang sudah difilmkan berkali-kali. Namun ternyata kisah cinta Gus Dur dan Sinta Nuriyah tak kalah dramatis dan romantis. Gus Dur lahir dengan nama Abdurrahman Ad-Dahil pada 7 September 1940 di Jombang, Jawa Timur. Nama Abdurrahman Ad-Dahil diambil dari nama Abdurrahman I yang merupakan amir atau pemimpin pertama Cordoba. Nama asli Abdurrahman I adalah Abdurrahman bin Muawiyah bin Hisam. Ad-Dahil merupakan julukan yang artinya sang penakluk. Abdurrahman Ad-Dahil atau Gus Dur merupakan sulung dari 6 bersaudara, putra pasangan Kiai Haji Wahid Hasyim dan Siti Solikah. Kakek dari pihak sang ayah adalah pendiri Nahdlatul Ulama atau NU, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang merupakan pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Sedangkan kakek dari garis ibu juga seorang pemilik pondok pesantren di Dinanyar, Jombang bernama Kiai Haji Bisri Sansuri. Nama Abdurrahman Ad-Dahil kemudian berganti menjadi Abdurrahman Wahid, mengambil nama depan sang ayah Wahid Hasyim. Abdurrahman Wahid memiliki sapaan Gus Dur. Gus merupakan gelar atau panggilan untuk anak kiai. Gus merupakan kependekan dari kata bagus. Gus Dur secara terbuka menyatakan bahwa ia memiliki darah Tionghoa. Ia keturunan dari Tan Alok, saudara kandung Raden Patah atau Tan Eng Hua, pendiri Kesultanan Demak, dan Tan Kim Han. Tan Alok dan Tan Eng Hua merupakan anak dari Putri Champa, seorang putri Tiongkok yang kemudian menikah dengan Prabu Brawijaya. Menurut studi peneliti Prancis Louis Charles Damais, Tan Kim Han adalah Syekh Abdul Qadir Al-Sini yang makamnya ditemukan di Trowulan. Pada usia 4 tahun di tahun 1944, Gus Dur hijrah bersama keluarganya ke Jakarta karena ayahnya terpilih sebagai ketua pertama Partai Majelis Muslimin Indonesia atau Masumi. Awalnya ia bersekolah di SD Kris hingga kelas 3 atau 4, kemudian pindah ke SD Matraman Perwari. Gus Dur kecil telah dibudayakan untuk gemar membaca. Di rumah, ayahnya menyediakan perpustakaan keluarga. Di sana Kiai Haji Wahid Hasyim tak hanya menyediakan buku-buku Islami, tapi juga buku dan koran non-Islam agar anaknya punya wawasan yang luas. Gus Dur kecil bercita-cita ingin menjadi ABRI, namun mimpinya tidak akan tercapai. Akibat hobi membaca, sejak usia 14 tahun, Gus Dur harus mengenakan kacamata. Suatu hal yang sangat diharamkan jika ingin masuk pendidikan militer. Pada tahun 1949, sang ayah diangkat menjadi Menteri Agama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Meski telah menjadi anak pejabat negara, tak lantas membuat Gus Dur jumawa. Ia lebih memilih tetap bersekolah di sekolah biasa, tak seperti anak pejabat lain yang memilih sekolah elit. Dalam biografi yang ditulis Greg Burton dan Li Hua, Gus Dur mengaku tidak betah di sekolah yang elit. Pada usia 13 tahun, tragedi besar menghantam keluarga Wahid Hasyim. Sang ayah meninggal dunia akibat kecelakaan mobil di jalan antara Cimahi dan Bandung pada 19 April 1953.
Kala itu sang ayah dalam perjalanan menghadiri rapat Nahdlatul Ulama yang diadakan di Sumedang. Kondisi jalan yang basah akibat hujan membuat mobil selip. Kehilangan sosok ayah yang menjadi panutan tampaknya membuat Gus Dur terpukul. Ia melampiaskan kesedihannya dengan banyak main bola dan membaca buku, tapi tidak fokus pada pelajarannya. Hal ini menyebabkan Gus Dur tidak naik kelas pada tahun 1954 saat ia duduk di bangku sekolah menengah ekonomi pertama atau SMEP. Sebagai anak dengan kecerdasan intelektual yang bagus, tentu hal ini aneh. Banyak yang meyakini Gus Dur tidak naik kelas karena sedih kehilangan sosok ayah. Sang ibu lantas mengirim Gus Dur untuk melanjutkan sekolah ke Yogyakarta. Di sana Gus Dur dititipkan pada Kiai Junaidi, tokoh Muhammadiyah yang masih teman ayah Gus Dur. Setelah menyelesaikan pendidikan SMEP-nya pada tahun 1957, Gus Dur dikirim untuk menjalani pendidikan pondok di Pondok Pesantren Tegal Rejo Magelang pimpinan Kiai Kudori. Gus Dur merupakan santri yang cerdas. Ia berhasil menempuh pendidikan pesantren hanya selama 2 tahun. Normalnya diperlukan waktu 4 tahun. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Yogyakarta, Gus Dur pulang ke pondok pesantren Tambak Beras. Oleh sang kakek Kiai Haji Bisri Sansuri, Gus Dur didorong untuk mengajar di madrasah modern. Di sanalah Gus Dur bertemu dengan seorang gadis 13 tahun yang merupakan muridnya. Siapakah dia? Ya, gadis itu adalah Sinta Nuriyah, sulung dari 18 bersaudara putri pasangan Kiai Abdullah Syukur dan Siti Anisah Syukur. Rupanya gadis belia kelahiran 8 Maret 1948 ini berhasil melelehkan hati Pak Guru muda yang tak pernah berkencan dengan gadis manapun di usianya yang menjelang 20 tahun. Selain tuntutan adat pesantren yang melarang berpacaran, Gus Dur memang sosok yang sedikit pendiam dan pemalu. Kehadiran Sinta Nuriyah yang tak hanya cantik tapi juga cerdas dan punya wawasan yang luas membuat hati Gus Dur yang selama ini sunyi dari cinta menjadi berwarna. Ia tak segan mendekati keluarga Nuriyah demi mendapat restu dari calon mertua. Hampir setiap hari Gus Dur apel ke rumah orang tua Nuriyah. Mengajak ayah Nuriyah bermain catur pun ia ladeni demi meraih hati keluarga Nuriyah. Kepada ibu gadis pujaan hatinya, ia mengutarakan keinginan untuk mempersunting putri sulung mereka. Namun sayang, penolakan tidak datang dari keluarga tapi justru dari Sinta Nuriyah sendiri. Usia yang masih 13 tahun menjadi alasan. Cinta Gus Dur bertepuk sebelah tangan. Namun demikian Gus Dur tak patah arang. Sebelum janur kuning melengkung masih selalu ada harapan. Pada tahun 1963, Gus Dur mendapat beasiswa dari Departemen Agama untuk studi ke Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Sekali lagi ia mencoba mengetuk hati sang dara. Melalui sahabatnya, ia mengirim surat yang menanyakan apakah Dek Nur mau menjadi istrinya sebelum Gus Dur bertolak ke Mesir. Sang gadis pun bingung, jawaban apa yang akan ia berikan. Masa sih ia harus kembali menolak cucu pendiri NU, tokoh paling dihormati di Jombang? Saat akhirnya menerima surat balasan, hati Gus Dur berdebar kencang seperti genderang mau perang. Apakah gerangan jawaban yang diberikan gadis impiannya? Bahagia ataukah kecewa? Nuriyah memberi jawaban diplomatis. Tuhan telah menentukan jodoh, rezeki, dan maut seseorang. Jika kita memang berjodoh, meski jauh, satu saat pasti akan bertemu. Namun jika tidak, meskipun dekat, tidak akan bisa bertemu. Meski tak secara tegas ditolak, namun jawaban ngambang seperti itu jelas merupakan penolakan halus. Gus Dur pun galau. Ia pergi ke Mesir membawa hatinya yang hancur meski tak berkeping.
Di Mesir, Gus Dur harus kembali menelan kekecewaan karena pihak kampus mewajibkannya memiliki sertifikat bahasa Arab. Meski menguasai bahasa Arab, sayangnya ia tak punya sertifikat. Menunjukkan bukti lulus studi jurisprudensi Islam, teologi, dan pelajaran pokok lain yang membutuhkan penguasaan bahasa Arab yang baik, namun pihak kampus tetap bergeming. Akhirnya Gus Dur mengikuti remedial bahasa Arab untuk mendapatkan sertifikat. Mengobati kebosanan selama di Mesir, ia kerap menonton bola dan pergi ke perpustakaan besar milik Amerika Serikat di Kairo. Setelah kurang lebih setahun mengikuti remedial, akhirnya Gus Dur berhasil mendapatkan sertifikat. Perkuliahan di Al-Azhar pun dimulai. Kembali ia kecewa karena materi kuliah telah banyak ia pelajari selama di Indonesia. Hal ini tak menantang dan Gus Dur dilanda kejenuhan. Selama di Mesir, Gus Dur kerap mengirim surat untuk Sinta Nuriyah. Balasan-balasan surat dari Nuriyah memberi secercah harapan bahwa Gus Dur tak sepenuhnya ditolak. Meski kerap menolak cinta Gus Dur, Sinta Nuriyah diam-diam mengagumi Gus Dur. Menurut Sinta Nuriyah, Gus Dur sosok pria yang cerdas dan punya tujuan hidup yang kuat. Dalam sebulan, Gus Dur bisa melayangkan 1 hingga 2 pucuk surat. Lewat surat itu, Gus Dur mengungkapkan pengalaman hidupnya selama hidup di negeri orang. Untuk mengatasi kejenuhan, Gus Dur melamar kerja di Kedutaan Indonesia untuk Mesir. Awalnya Gus Dur bisa membagi waktu dengan baik antara pekerjaan dan pendidikan. Namun saat pemberontakan G30S PKI meletus pada tahun 1965, Jenderal Soeharto yang kala itu memimpin pemberantasan PKI menginstruksikan kedutaan di luar negeri agar mendata tendensi politik para mahasiswa Indonesia di luar negeri termasuk di Mesir. Gus Dur bertugas untuk membuat laporan investigasi tersebut. Hal ini membuat Gus Dur keteteran. Akhirnya dia terancam kehilangan beasiswa studinya. Hal ini membuat Gus Dur galau. Pada Sinta Nuriyah, ia menceritakan kegundahan hatinya yang merasa gagal dalam banyak hal. Balasan Sinta Nuriyah di luar dugaan. Dalam suratnya, ia berkata, "Mengapa Anda harus merasa gagal dalam banyak hal? Tapi sebenarnya Anda telah berhasil dalam cinta." Rupanya curhatan kegagalan studinya di Al-Azhar sudah mengetuk hati Sinta Nuriyah. Gus Dur yang kala itu sedang galau lantas bersemangat. Ia menyurati sang bunda di tanah air agar segera melamarkan Nuriyah untuknya. Kekecewaan karena gagal menyelesaikan pendidikan di Universitas Al-Azhar pun terobati karena pada tahun 1966 Gus Dur kembali mendapat beasiswa di Universitas Baghdad, Irak. Namun meski sudah menerima cinta Gus Dur, jujur di dalam hati Sinta Nuriyah masih menyimpan sedikit keraguan. Ia mendatangi orang yang bisa menerawang masa depan. Menurut orang tersebut, bahwa laki-laki yang saat ini sedang bersama Nuriyah akan menjadi pasangan hidupnya. Pada tahun 1968, Sinta Nuriyah ingin melanjutkan kuliah di IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Sebelum memulai kuliah, keluarga ingin Nuriyah menikah. Namun terkendala Gus Dur yang masih berada di Baghdad dan tidak bisa pulang. Akhirnya atas hasil rembuk keluarga besar disepakati bahwa Gus Dur dan Sinta Nuriyah akan menikah secara jarak jauh pada 11 Juli 1968. Karena Gus Dur yang tidak bisa pulang, terpaksa Sinta Nuriyah menikah dengan kakek Gus Dur yang berusia 81 tahun, Kiai Haji Bisri Sansuri sebagai pengucap akad nikah mewakili sang cucu. Tamu undangan yang tidak tahu sempat menatap aneh. Mereka mengira Nuriyah benar-benar menikah dengan kakek Gus Dur.
Usai menyelesaikan pendidikannya di Universitas Baghdad, Gus Dur ingin melanjutkan pendidikan di Eropa. Universitas Leiden, Belanda menjadi tujuannya. Namun sayang Gus Dur harus kembali gigit jari. Pasalnya lulusan Timur Tengah kala itu kurang diperhitungkan di Eropa. Gus Dur tinggal di Belanda selama 6 bulan. Di sana ia mendirikan Asosiasi Pelajar Muslim Indonesia dan Malaysia. Ia juga menimba ilmu di Jerman dan Paris sebagai pelajar keliling. Untuk menyambung hidup di perantauan, Gus Dur 2 kali dalam sebulan bekerja sebagai cleaning service di pelabuhan. Akhirnya pada tahun 1971, Gus Dur kembali ke tanah air. Saat pulang ke Indonesia, Gus Dur dan Sinta Nuriyah kembali menggelar akad dan resepsi pernikahan pada 11 September 1971. Hal ini untuk memantapkan kembali pernikahan jarak jauh yang telah dilakukan 3 tahun sebelumnya. Menurut Nuriyah, Gus Dur tipe orang yang humoris dan sangat bertanggung jawab. Ia tidak segan membantu kerepotan sang istri. Hal yang paling terkenang bagi Nuriyah setiap kali memiliki bayi, jika malam bayinya menangis, Gus Dur akan segera bangun dan mengganti popok. Ia hanya akan membangunkan Nuriyah untuk menyusui. Gus Dur dengan setia menunggui anak dan istrinya. Jika sang bayi sudah tertidur, Gus Dur mengambil dan menaruh kembali bayi ke dalam box. Mereka memiliki 4 anak yang semuanya perempuan. Meski sama-sama orang berpendidikan tinggi, Gus Dur dan istrinya menjalani hidup sederhana. Gus Dur sempat ingin melanjutkan pendidikan di Universitas McGill, Kanada. Di sela-sela persiapannya, ia bergabung dengan organisasi LP3ES, sebuah lembaga penelitian pendidikan dan penerapan ekonomi dan sosial. Organisasi ini memiliki majalah bernama Prisma. Gus Dur menjadi kontributor utama majalah tersebut. Sementara itu, Nuriyah membantu perekonomian keluarga dengan berjualan kacang, es, dan permen produksinya sendiri. Gus Dur tak sungkan mengantarkan dagangan Nuriyah ke warung-warung untuk dititipkan. Gus Dur melanjutkan karir jurnalisnya dengan menjadi penulis di Kompas dan Tempo. Artikelnya diterima baik oleh masyarakat. Gus Dur pun dikenal sebagai pemerhati sosial. Kemampuan intelektual Gus Dur semakin diperhitungkan. Ia kerap diundang sebagai pembicara baik dalam perkuliahan atau seminar. Pada tahun 1977, Gus Dur kemudian bergabung sebagai pengajar di Fakultas Usuluddin Universitas Hasyim Asy'ari. Ia mengajar beberapa mata kuliah. Kemudian ia menjadi dekan di fakultas tersebut. Meski merupakan cucu pendiri NU yang lahir dan dibesarkan dalam masyarakat yang mayoritas NU, namun Gus Dur enggan terlibat secara politis dengan NU. Berkali-kali sang kakek Kiai Haji Bisri Sansuri membujuk cucunya tersebut untuk bergabung dalam kepengurusan NU. Namun Gus Dur menolak, dan baru pada tawaran ketiga Gus Dur bersedia masuk dalam kepengurusan NU. Jabatan pertamanya sebagai anggota Dewan Penasehat, kemudian pada tahun 1980 menjadi wakil Khatib Syuriah. Dan sejak tahun 1984, Gus Dur menjadi Ketua Umum PBNU selama beberapa periode ke depan. Ia baru mundur dari jabatan Ketua Umum saat kelak Gus Dur terpilih sebagai Presiden pada tahun 1999. Tak kalah dengan sang suami, Sinta Nuriyah pun aktif dalam berbagai kegiatan seperti anggota Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI dan anggota Komnas Pendidikan Wanita Indonesia. Sinta Nuriyah banyak menyuarakan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan.
Demi memperkaya ilmunya, Sinta Nuriyah mengambil S2 di Universitas Indonesia. Meski istri seorang ketua umum PBNU, tidak lantas membuat Nuriyah diperlakukan secara khusus. Saat lift kampus rusak, dosen tidak serta-merta mengadakan proses perkuliahan di lantai 1 demi agar Nuriyah bisa mengikuti perkuliahan tersebut. Perkuliahan tetap dilaksanakan di lantai 4 seperti biasanya. Setiap hari Nuriyah terpaksa harus ditandu oleh supir dan satpam kampus untuk naik ke lantai 4. Gus Dur dan Sinta Nuriyah adalah simbol sosok Islam moderat. Karir Gus Dur di dunia politik terus melejit setelah berhasil menjadi anggota MPR. Pada 20 Oktober 1999, Gus Dur membaca sumpah jabatannya sebagai Presiden keempat Republik Indonesia menggantikan B.J. Habibie. Ia berpasangan dengan Megawati Soekarno Putri sebagai wakilnya. Gus Dur pun memboyong keluarga ke Istana Merdeka. Istana Merdeka berpuluh-puluh tahun kosong karena selama 32 tahun menjabat, keluarga Soeharto tidak menempati istana tersebut. Begitupun keluarga Presiden Habibie. Salah satu alasan Gus Dur tinggal di Istana Merdeka adalah ia enggan membuat kemacetan karena perjalanannya setiap hari dari kediamannya di Ciganjur, Jakarta Selatan ke Istana Merdeka. Namun sayang selama menjabat, presiden yang terkenal dengan kalimat "gitu aja kok repot" ini kerap melakukan hal yang dinilai kontroversial. 1 bulan menjabat, Gus Dur berani membuat keputusan besar. Ia menghapus 2 departemen penting di era Orde Baru, yaitu Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. Departemen Penerangan dibubarkan karena dianggap sebagai corong untuk membangun citra pemerintah. Gus Dur juga menilai departemen tersebut terlalu membatasi kebebasan masyarakat berpendapat. Sedangkan alasan pembubaran Departemen Sosial karena dianggap sebagai sarang korupsi. Penghapusan TAP MPR nomor 25 tahun 1966 tentang pelarangan PKI. Hal ini menimbulkan polemik karena berlawanan dengan upaya Indonesia memberantas paham komunis. Mengganti Kapolri tanpa melibatkan MPR dan DPR, yaitu mengangkat Irjen Andi Khoerudin sebagai Kapolri menggantikan Suroyo Bimantoro. Membiarkan bendera bintang kejora berkibar di Papua yang dinilai mendukung gerakan separatis. Pemecatan Yusuf Kala dan Laksamana Supardi sebagai menteri. Selain kontroversi tersebut, beredar kabar bahwa Gus Dur terlibat dalam kasus Bulegate dan Brunegate. Kasus Bulegate bermula saat juru pijat Gus Dur bernama Suwondo mencatut nama Gus Dur untuk meminta pencairan dana Yayasan Bina Sejahtera Bulog senilai 35 miliar. Sedangkan Brunegate terjadi saat Gus Dur diduga menyelewengkan dana bantuan Sultan Hasanal Bolkiah sebesar 2 juta US dollar untuk masyarakat Aceh. DPR membentuk pansus untuk menginvestigasi 2 kasus besar tersebut. DPR meyakini Gus Dur terlibat di dalamnya. Hal ini menyebabkan panasnya hubungan Gus Dur dan DPR. Hubungan semakin panas kala Gus Dur tanpa persetujuan DPR mengangkat Irjen Polisi Andi Khoerudin sebagai Wakapolri untuk menggantikan Jenderal Suroyo Bimantoro yang tak mau turun dari jabatan Kapolri. DPR menilai Gus Dur tidak melibatkan mereka dalam keputusan besar tersebut. Menghadapi situasi buruknya hubungan dengan DPR, Gus Dur justru mengambil langkah lebih kontroversial dengan mengeluarkan dekret presiden pada 23 Juli 2001 yang salah satunya adalah membekukan DPR. Langkah ini bahkan ditentang oleh Megawati wakil presiden. DPR menolak dekret yang dikeluarkan Gus Dur. Mereka mempercepat sidang istimewa yang sedianya dilakukan Agustus menjadi 23 Juli 2001. Dalam sidang paripurna MPR di hari yang sama, 579 suara anggota MPR menyetujui Gus Dur dimaksulkan dan Megawati naik menjadi presiden. Gus Dur menolak pemaksulan atas dirinya.
Ia menilai hal tersebut inkonstitusional. Pemakzulan Gus Dur membuat situasi politik Indonesia membara. Kekuatan yang ingin Gus Dur segera meninggalkan Istana Merdeka mulai mengepung setelah 23 Juli MPR menyatakan pemakzulan. Barang-barang di dalam istana mulai dipisahkan antara barang pribadi dan inventaris negara, meski Gus Dur masih menunjukkan keengganan mengalah pada tekanan politik. Saat kondisi makin mencekam, Gus Dur menyuruh putri sulungnya untuk pergi ke Ciganjur bersama ibunya, Sinta Nuriyah, dan ketiga adiknya. Gus Dur akan menghadapi situasi ini seorang diri, namun Alisa, anak sulungnya, menolak. Ia dan ketiga adiknya serta ibunya akan bertahan bersama Gus Dur meski apapun yang terjadi. Tak hanya dipenuhi orang-orang yang ingin Gus Dur mundur, Istana Merdeka pun dipenuhi para simpatisan yang mendukung Gus Dur. Mereka terus berdatangan dari berbagai sudut Indonesia. Melihat situasi yang semakin tak kondusif, Gus Dur khawatir akan terjadi pertumpahan darah antara golongan yang pro dan kontra. Bagi Gus Dur, mempertahankan kekuasaan dengan pertumpahan darah adalah keputusan yang tak bijak. Akhirnya Gus Dur mempertimbangkan untuk meninggalkan istana. Namun ada hal yang unik. Gus Dur hanya mau meninggalkan Istana Merdeka jika mendapat surat perintah dari Lurah Gambir untuk mengosongkan Istana Merdeka. Secara administratif, Istana Merdeka memang masuk dalam wilayah Kelurahan Gambir. Saat ditanya alasannya, Gus Dur dengan kocak menjawab, supaya nanti jika Tuhan bertanya, mengapa dulu kamu meninggalkan rumahmu dikuasai orang lain, Gus Dur tinggal menjawab, yang nggak tahu itu urusannya Lurah Gambir. Menurut Gus Dur, tidak mempertahankan rumahnya adalah dosa, dan Istana Merdeka adalah rumahnya karena pemakzulannya tidak sah. Akhirnya pada 26 Juli 2001, dijemput rakyat yang mencintainya, Gus Dur dan keluarga meninggalkan Istana Merdeka menuju Monas, di mana pesta rakyat menyambut kepulangan Gus Dur telah disiapkan. Lantunan sholawat Badar mengiringi langkah Gus Dur. Setelahnya Gus Dur terbang ke Amerika Serikat untuk berobat. Meski hanya menjabat presiden selama 1 tahun 7 bulan, Gus Dur menorehkan catatan luar biasa. Ia berhasil melejitkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dari -3 pasca dihantam badai krisis moneter 1997 ke angka +4. Di mata kaum minoritas, Gus Dur adalah sosok presiden yang merangkul dan melindungi mereka. Bagi kaum Tionghoa, Gus Dur adalah pahlawan dengan diakuinya agama Konghucu sebagai agama resmi ke-6 di Indonesia. Selama bertahun-tahun sejak Indonesia merdeka, dalam KTP agama Konghucu harus menginduk pada agama Buddha. Tak hanya itu, Gus Dur pun menetapkan Hari Raya Imlek sebagai hari libur nasional. Atas perhatiannya pada kaum minoritas, Gus Dur dijuluki sebagai Bapak Pluralisme. Bagi PNS, Gus Dur juga punya jasa besar. Di masa kepemimpinannya, gaji PNS naik 100%. Pasca tak lagi menjadi presiden, Gus Dur menjalani hari-hari seperti biasanya. Sinta Nuriyah sebagai istri pun selalu mendampingi sang suami. Keduanya masih aktif dengan berbagai kegiatan masing-masing. Meski dijatuhkan oleh lawan-lawannya dalam dunia politik, namun Gus Dur pada akhirnya memaafkan. Memaafkan meski tidak melupakan. Salah satu kebesaran hatinya pada 2004, Gus Dur berkunjung ke kediaman Megawati, salah satu orang yang menurutnya punya andil dalam pelengserannya. Ia berkunjung didampingi putri keduanya, Yeni Wahid, meski sang istri tidak setuju. Sebagai istri, Sinta Nuriyah masih menyimpan kekecewaan. 4 tahun pasca lengser, di tahun 2005, kesehatan Gus Dur mulai menurun. Riwayat penyakit diabetes, stroke, dan jantung menyebabkan ginjalnya rusak. Gus Dur harus menjalani cuci darah 3 kali dalam seminggu. Pada Maret 2006, direncanakan akan dilaksanakan operasi ginjal.
Namun setelah observasi mendalam, operasi tersebut urung dilaksanakan. Kondisi Gus Dur makin melemah saat Juli 2009, ia didiagnosa mengalami allodynia, yaitu sakit saraf yang menyebabkan seluruh tubuhnya terasa nyeri. 25 Desember, Gus Dur kembali masuk ke RSCM karena gula darahnya ngedrop setelah pulang ziarah ke makam tokoh NU di Jombang. Di sela-sela sakitnya pada Minggu 28 Desember 2009, hanya 2 hari sebelum berpulang, Gus Dur masih sempat berkunjung ke kantor PBNU. Rabu 30 Desember pukul 18.15, dokter menyatakan kondisi Gus Dur kritis. Presiden SBY yang kala itu menjenguk hanya bertemu istri dan anak-anak Gus Dur. Pukul 18.45, dokter menyatakan Gus Dur telah wafat. Kesedihan tak hanya dirasakan keluarga Gus Dur, tapi seluruh rakyat Indonesia. Karangan bunga mengular di kediaman Gus Dur di Ciganjur. Gus Dur dimakamkan di Komplek Pesantren Tebu Ireng. Prosesi pemakaman dipimpin langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 31 Desember 2009. Ribuan pelayat mengantar jenazah Gus Dur ke tempat peristirahatan yang terakhir. Dan demikianlah akhir kisah cinta Abdurrahman Wahid dan Sinta Nuriyah yang hanya dipisahkan oleh maut. Bagi Nuriyah, menjadi istri Gus Dur adalah momen yang paling membahagiakan. Sebagai istri Gus Dur, baik sebagai presiden, sebagai orang biasa, sebagai kiai, atau sebagai apapun, saya akan tetap bahagia di sampingnya. Kini 15 tahun setelah kepergian Gus Dur, Sinta Nuriyah masih tetap setia dalam kesendirian sambil terus mengenang momen indah bersama almarhum suami tercinta, Abdurrahman Wahid.